di podcast Gadis Forex. Untuk hari ini kita mau membahas soal fundamental yang semalam terjadi ya. Kita akan bahas CPI data rilis Amerika. Dan untuk kesempatan hari ini saya didampingi oleh dua narasumber saya. Selamat datang Pak Wawan. Beliau adalah trainer juga tim research dari PT Valkyrie Asia Future. Beliau sudah menjalani dunia investasi ini kurang lebih di 25 tahun. Ya, Pak. Kemudian yang satunya ini sangat cantik ya, Miss Mira namanya. Beliau juga seorang investor yang handal gitu kalau memprediksi market, cukup ya ciamik lah ya. Beliau adalah investor sekaligus salah satu manajer di PT Valkyrie Asia Future. Selamat datang para tamu saya. Hari ini saya ingin kita berbincang secara hangat, bahkan sampai ke panas sekali ya, karena semalam cukup menarik, harga emas bisa capai di atas 2.400. Kira-kira nih kita mau membahas ini, kira-kira prospek ke depan seperti apa, kemudian kita juga membahas, ngulik sedikit lah soal fundamentalnya semalam seperti itu gitu. Kalau menurut Pak Wan dulu kali ya di fundamentalnya, gimana Pak? Ya, jadi kemarin itu sebetulnya sedikit banyak sudah diprediksi ya, artinya karena kan forecast-nya akan ada pelemahan US terkait dengan Consumer Price Index. Consumer Price Index itu apa? Itu sebenarnya tolak ukur untuk memprediksi tingkat inflasi, di mana faktanya adalah datanya melemah ya. Jadi CPI-nya Amerika melemah dari 3,3% menjadi 3,0 ya. Nah ini ya 3,0 ya. Jadi kenapa demikian ya? Mungkin buat audiens kita dikasih sedikit perspektif dulu ya. Jadi amblesnya dolar kemarin itu karena tingkat inflasinya justru turun. Sementara data yang terkait dengan, ada dua data ya sebenarnya rilisnya, CPI dan Initial Jobless Claim, di mana untuk CPI turun dari 3,3% ke 3,0, sementara Initial Jobless Claim turun dari 1.856K ke 1.852K ya. Penurunan angka inflasi ini sebetulnya implikasi selanjutnya itu terkait dengan prospek pemangkasan suku bunga. Nah itulah yang sebetulnya jadi reason utama kenapa sentimen pasar yang terjadi itu lebih mengarah pada pelemahan US dollar, dan itulah yang kemudian memicu kenaikan sejumlah currency khususnya yen dan emas. Yang versus dolar ya? Iya, yang versus dolar. Nah ini itu menarik ya, untuk suku bunga, karena ini yang sebenarnya memang dinanti-nanti para investor. Ya sejak akhir tahun 2023 kemarin itu kan The Fed memang rencananya memotong suku bunga yang dirasa terlalu tinggi. Sekarang kan angkanya di 5,5%. Tapi sampai dengan ini kuartal kedua ini sudah satu semester ya, ini satu semester ini belum ada potongan sama sekali. Bahkan cenderung siapa itu Pak Powell itu mundur terus dari jadwal yang mau dirilis, katanya mau pemotongan. Nah menurut Bu Mira seperti apa nih kira-kira, kapan kira-kira Amerika siap untuk memotong suku bunga, dan kira-kira impact-nya jadi seperti apa lagi nih? Ini kan karena menarik nih, masih wacana saja, ini membuat harga emas sudah naik terus gitu ya. Nah kira-kira nanti kalau sudah benar-benar dipotong, kira-kira prediksinya emas mau ke berapa? Baik, suku bunga Amerika ini ya yang diprediksi mau turun ya sejak bulan Maret, mundur Juli, sekarang. Nah kemarin sebelum data CPI ini 2 hari berturut-turut itu sebenarnya ada Fed Powell speak ya, dan dia juga mengutarakan akan ada penurunan suku bunga Amerika di bulan September dan juga Desember. Ya, kita nanti ini apakah kita di PHP lagi nih sama Fed setelah bulan Maret mundur, ya kan? Bulan Juni mundur, dan apakah September ini kita memang benar-benar diberikan kepastian untuk penurunan suku bunga apa di PHP di bulan Desember ya?
itu sangat dinanti-nanti oleh semua orang ya, bahkan bank sentral di negara lain. Betul Ya, sebagai karena acuan ya. betul karena The Fed ini sebagai acuan bank sentral dunia gitu kan. Jadi kebijakan ini kalau dia penurunan ya kan, mungkin bank sentral lainnya juga akan melakukan penurunan. Iya. Betul. Nah ini dinanti. Nah karena dari data CPI yang Pak Wawan tadi udah ulas ya, bahwa ada penurunan di CPI dan nanti malam itu ada yang data ditunggu PPI, Production Price Index ya. Kalau hasilnya ini nanti diprediksi juga jelek untuk dolar, berarti The Fed dipaksa untuk menurunkan suku bunga. Ya, berarti CPI yang jelek ini kan konsumen dari Amerika ini konsumennya mengalami penurunan. Iya betul. Ya, nah apakah memang pendapatannya berkurang di Amerika, ya kan, sehingga daya belinya lesu, ya kan? Apakah memang juga suku bunganya yang terlalu tinggi sehingga banyak yang gagal bayar? Karena di Amerika kan kalau orang belanja non tunai semuanya. Iya, betul. Itu yang harus dipikirkan oleh The Fed, apakah segera untuk melakukan penurunan suku bunga. Ya, padahal di awal tahun itu Fed ini diprediksi akan menurunkan 0,75 yang dibagi 3 kali. Betul Ya, tapi sampai pada kuartal ini Bu Sandy ya, Pak Wawan, ini belum ada kepastian. Berarti masih ada waktu kurang lebih 6 bulan atau 1 semester ya? Iya, apakah yang dikatakan oleh The Fed 0,75 ini akan terrealisasi atau bahkan kurang daripada itu? Tapi dengan adanya CPI tadi malam itu memang dituntut The Fed harus menurunkan suku bunga. Itu sih Bu Sandy. Iya. Kayaknya sentimennya memang cenderungnya seperti itu sih. Harusnya kalau memang lihat siklus harusnya turun ya, betul. Karena memang kemarin sebelum naik itu juga naiknya itu berkala. Kita ingat ya, setiap 1 bulan tuh naik dari 0,25 basis point terus ya 1 bulan ya. Ini wacana mau turun, bahkan ini tidak terlaksana sudah sampai 6 bulan di 2024. Nah, yang tadi menarik Bu Mira katakan itu ini soal apakah daya belinya menurun atau seperti apa. Ini selain dari impact inflasi itu sendiri ya, yang kita tahu bahwa inflasi ini diproduksi karena kemarin ada COVID. Ya, kita sepakat di tahun 2020, 2021 setelah terjadi COVID, setelah terjadi lockdown di beberapa negara bahkan Amerika, kemudian kan kita mengalami inflasi. Ini kita sama-sama semuanya, bahkan Indonesia juga iya, tapi kita masih terjaga gitu. Nah, ada satu lagi sentimen katanya perang dagang, yang sebenarnya perang dagang antara Amerika dan Cina sebenarnya itu sudah terjadi sejak 2017. Yang panas waktu itu Donald Trump ya sama Presiden Cina ya, mereka statement di Twitter aja sudah menggerakkan harga. Nah, apakah sekarang ini juga ada sentimen selain COVID itu juga perang dagang termasuk? Karena saya kemarin membaca kanal berita bahwa Amerika sekarang ini sedang menaikkan pajak untuk beberapa produk-produk dari Cina seperti mobil katanya bahkan sampai 75% dan sebagainya. Itu ngeri gitu kan. Nah, apakah itu juga menjadi salah satu faktor pendorong perlambatan ekonomi di Amerika ini, Pak Wawan? Baik, jadi sebetulnya implikasinya sih saya melihat tidak cuma dari satu sisi ya. Pertama dari soal regulation atau kebijakan pemerintah Amerika Serikat dan juga tentu saja terkait dengan kebijakan moneternya, tapi juga harus dilihat dari konteks geopolitik ya, kaitannya dengan keberadaan dari sejumlah negara yang merasa bahwa US dollar itu sekarang sudah bukan satu acuan yang dipakai sebagai tolak ukur dalam perekonomian dunia ya. Sebentar ini nanti panjang ceritanya ya Pak. Pasti. Dedolarisasi, bisa exactly. Menurut saya mau nggak mau kita harus menyinggung itu gitu, karena itu konsekuensi dari situasional politik yang dimana kebijakan Amerika sendiri sebetulnya tidak ramah gitu ya, tidak ramah, dan itu menimbulkan satu
pertama kontroversi dan juga sikap perlawanan yang dari negara lain, terutama dari negara yang tadi sudah sempat disinggung, dari Cina, dari Rusia, dan juga negara-negara besar lainnya seperti India, Brasil, dan Afrika yang tergabung di BRIC ya. Dan sebetulnya siklus itu juga bagian dari proses bagaimana kemudian melihat kekuatan petrodolar yang selama ini dipakai sebagai satu acuan dalam transaksi perdagangan internasional, tapi juga harus dilihat dari konteks bahwa sekarang dominasi dolar itu kan mulai bergeser nih. Nah, kita bisa melihat itu dari begitu banyaknya kontroversi yang terjadi, kemudian perlawanan dari negara-negara, bahkan Indonesia juga merasa sudah mulai menimbang-nimbang ya apakah kita akan tetap mempergunakan US dollar, betul. Karena negara tetangga kan juga sudah mengurangi ininya transaksi cukup banyak, ya seperti Arab Saudi, Iran, ya, terus Malaysia, Singapura kan juga mulai bergeser ke sana. Jadi tentu saja implikasi dari trade war dan juga perang Ukraina, kemudian konflik di Timur Tengah, ya Palestina, dan nggak bisa dilepaskan dari semua itu. Jadi menurut saya memang mulai ada pergeseran pemikiran untuk tadi dedolarisasi dan kembali kemungkinan besar ke gold. Menurut saya sih demikian. Ini jadi seru ini. Kira-kira dari pemaparannya Pak Wawan tadi, kira-kira ini kan bisa dikatakan beberapa negara sudah kayak nggak mau dolar gitu ya. Nah, kira-kira apakah ini menjadi masa kejatuhan, masa kejayaannya dolar setelah dia menduduki dari Perang Dunia Kedua sampai dengan hari ini? Nggak ada yang bisa geser bahwa Amerika adalah negara yang super power secara ekonomi, secara politik dan lain sebagainya. Bu Mira bagaimana? Jatuh nggak Amerika ini kira-kira? Ya, ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Karena kemungkinan jangka panjang, masih sangat jangka panjang. Dari beberapa faktor-faktor ini belum ada yang bisa menyaingi Amerika sih sebetulnya. Cuma memang walaupun sudah banyak aksi-aksi dolarisasi, cuman Amerika ini kebijakannya masih number one. Masih jadi sentral, misal jadi sentral apapun, ekonomi, politik, ya kan, itu masih jadi sentral bagi negara-negara yang lain, negara-negara yang besar. Jadi ya ini sangat jangka panjang. Cuman impact-nya adalah, nah ini beberapa statement ya dari China dan juga Rusia waktu itu juga mereka memberikan instruksi kepada rakyatnya untuk menyimpan gold. Benar nggak itu? Betul. Ya kan, benar nggak? Cina sudah borong. Nggak nyimpen lagi. Betul. Berapapun harganya gold, beli. Sikat. Betul. Ya, dengar nggak? Ya itu sudah sekarang bukan satu Cina nomor satu yang cadangannya terbesar di dunia, benar. Nah, ini salah satu faktor juga, Bu Cindy. Iya. Gold ini menjadi kembali safe haven yang masih number one. Betul. Ini dimana apapun kebijakan Amerika, ya kan, apapun kebijakan juga negara lain, ya, gold itu masih number one. Betul. Cuma memang kekurangan dari gold ini belum bisa menjadi nilai perdagangan. Masih menjadi sebagai safe haven aset untuk melindungi aset gitu. Betul. Tapi masih menjadi nomor satu untuk sebagai penukar dolar. Betul, Itu. Penyeimbang ya. Ya, penyeimbang. Jadi itu menurut saya tentang pertanyaan tadi. Berarti memang harga emas ini berarti masih bisa naik ya. Padahal ini sudah Nah, ini menarik. Kira-kira dari bulan Mei kemarin kan 2.400 berapa ya? Yang tertinggi ya? 224.50. 2490. Belum, 50. Ya? Iya. Kita perlu Kemudian cek turun sampai di 2289. Oke, betul.
Betul ya? Iya. Kalau masalah pengamat kalau ini, ya jadi artinya sebetulnya resisten yang berikutnya itu nggak jauh lagi. nggak jauh lagi dia. Itu tinggal 25 poin lah kira-kira. Dari all time high. Iya. Nah, kira-kira break all time high enggak ini Pak? Iya. Bung Mira. Nanti malam kan PPI, Iya. ya. Kalau itu otomatis karena kena gelombang kedua ya susulan ya otomatis Iya. Bisa jadi. bisa jadi. Ini timingnya sebenarnya nggak terlalu lama kira-kira untuk ngejar lagi level itu, karena kemungkinan untuk ngejar resisten lebih dekat dibanding ke supportnya, betul, supportnya. Dan Jadi jangan kalau lupa technicalnya kan juga seperti politik itu. ini loh yang masih memanas. Iya. Betul. Ini luar biasa Iya, ya tentang Timur Palestina Iya, yang Palestina yang masih Israel. war, ya kan? Iya. Kemudian di Amerika sendiri kan ada pemilu. Election. Iya, election. Oh. Betul. Gitu. Masih ada potensi Jadi, berjanji juga. Iya, jadi susah untuk God Iya. ini ke support gitu. Agak jauh Nah, jauh sih. Tadi itu ngomong Kayaknya sepakat lagi nih sih kan. Iya. 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 Ini sepakat cari Oh. resisten loh. Nah, ngomong soal election nih, kita nanti untuk prediksi goalnya di akhir-akhir aja. Biar Iya. Oke, para pemirsa ini penasaran. Oke. Sebelum itu boleh ketik komentar ya kira-kira pemirsa juga mau memprediksi goal sampai Sampai di akhir berapa? berapa ya. Nah, soal election tadi sih sebenarnya sebelum podcast Bu Mira sudah ini timnya siapa nih? Sudah nyelotok gitu ya. Ya, timnya siapa nih? Joe Biden apa Trump ini? Pak Wawan, timnya siapa Pak? Ya tadi saya sempat singgung sih, sebetulnya ini bukan opsi yang ideal menurut saya karena di satu sisi kontroversi dan yang kedua sebetulnya terkait dengan polisi kebijakannya itu sejauh ini tidak menunjukkan perubahan atau perbaikan ya, baik di sisi internal Amerika sendiri maupun juga dalam konteks korelasinya dengan hubungan internasional di luar Amerika. Jadi sebetulnya positioning Amerika saat ini tuh cukup rawan kalau saya lihat ya. Dari polisi-polisi kebijakannya, terus kemudian agresi militer yang dalam tanda petik itu keberpihakan kepada opini global itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya polisi yang mereka tunjukkan itu tidak ramah gitu. Dan cenderung offset nggak sih Pak? Menurut Iya, saya. iya. Makanya saya makanya ada kontroversi di situ. Sebenarnya kalaupun lihat dari sisi Donald Trump, karena Donald Trump ini memang sosok yang memang cukup kontroversial gitu. Pengusaha yang kontroversial. Betul, meskipun dalam beberapa hal, saya sebenarnya lebih cenderung ke Donald ya dari soal policy itu atau keterkaitan dengan bagaimana upaya untuk membuat Make America Great Again gitu kan, itu kan slogannya gitu ya. Tapi di periode kemarin kenapa kalah dari Joe Biden itu juga menunjukkan bahwa sebetulnya apa yang jadi program rencana kerja Donald Trump tidak sepenuhnya bisa di-accept atau diterima oleh masyarakat gitu. Jadi atau juga begini Pak, biasanya kalau kita ngomong soal pemilih itu kan memang mereka ya pemilih gitu. Jadi menurut saya ini mungkin hampir sama kayak di politik di negara kita ya, bukan negara Konoha, tapi itu kan cenderung begini, kalau pemimpinnya itu tidak bisa kita set lebih dari 60% tingkat kepuasan, kepercayaan dan sebagainya, cenderung mereka akan pilih figur lain. Bukan karena dia lebih baik, tapi karena butuh orang lain. Tidak ada opsi gitu ya. Bisa saja begitu. Itu sih kalau saya. Nah, kalau Mira ini, ini siapa ini? Nanti kalau yang saya pilih menang jangan lupa ya. Jadi menteri kok Pak, menteri ya. Oke. Baik, kalau saya melihat dua sosok pemimpin ini membawa Amerika di sisi yang berbeda, sesuai karakteristik mereka. Ya. Kalau Donald Trump ini sebagai basicnya sebagai bisnis, ya pengusaha, dia melihatnya dari segi ekonomi. Kalau Joe Biden ini dia punya basic politik dan juga mungkin tahu sedikit tentang
kepemimpinan dan juga kayak tentara begitu. Jadi membawanya adalah ke segi yang militer. Jadi membawanya ke segi yang militer juga. Ya. Lebih kayak sedikit otoriter gitu otoriter. Ya. Jadi membawa Amerika ini sedikit berbeda. Contoh waktu Donald Trump ini yang dia kotek karena ekonomi adalah kebijakan perang dagangnya sama China. Ya, karena gak ingin tersaingi oleh China. Yeah. Sedangkan di Joe Biden ini kalau kita lihat di kepemimpinannya ini yang terakhir adalah seringnya terjadi perang, konflik. Konflik. Nah, jadi berbeda. Nah, tinggal nih rakyat Amerika nih mau gimana ini? Ya, nah kita sebagai pengamat GOAT nggak boleh lepas dari dua sosok ini nih nanti. Benar-benar. Jadi ada isu baru katanya si siapa Pak Biden ya. Dia disuruh mundur. Iya. Karena katanya pas debat dia malah melungul ya. Dan juga naik pesawat yang jatuh bola. Faktor Rusia. Faktor Rusia. Harus istirahat. Cuman yang menarik adalah apa nggak ada ya kira-kira kandidat lain di Amerika? Kenapa harus hanya mereka berdua gitu? Di kita aja banyak loh. Sebelum kita muncul 3 nama kemarin aja sudah banyak yang pengen jadi. Saya pengen cawapres, capres gitu. Di Amerika cuman 2 orang dan itu saya itu pertanyaannya nanti kalau saya sudah jadi menteri. Oh gitu ya. Menteri dari Pak Jokowi dari mana saja. Oh gitu ya. Sementara masih di dapurnya mereka yang kita belum tahu. Ya siapapun yang nantinya akan menang, harapan kita sih kita juga tetap jadi pemenang untuk seorang trader ya Pak ya. Kita harus tetap bisa memanfaatkan peluang. Iya betul, mengkorelasikan atau merelevasikan situasi geopolitik itu dengan concern sebagai seorang trader ya. Kalau kita lihat kan kita bicara tentang opportunity dan di situ apapun yang terjadi di luar sana, bagaimana implikasinya terhadap transaksi yang kita maintain ya, di situ ada opportunity, di situ ada peluang dan kita bisa manfaatin. Artinya disitulah pentingnya sebenarnya event-event seperti ini yang mengharapkan bisa memberikan insight lah, bisa mempercerdas, kasih perspektif lah gitu. Dan disclaimer ya Pak, kalaupun nanti kita mau menyebut prediksi gold kemana kalaupun tidak terlaksana ya kita jangan dibully. Melihat masa lalu ini ya. Gimana nih? Kalau saat Trump itu justru dolarnya naik loh. Menguat ya. Menguat. Saat itu karena dia tuh kebijakannya lebih ini ke ekonomi benar kan? Jadi pemangkasan suku bunganya itu berulang-ulang lah itu sampai di titik low. Yes. Tapi berbeda dengan Joe Biden. Nah, makanya pilih mana nih? Pingin gold naik mana nih? Atau pilih mana nih? Nggak masalah kan, kalau buat kita kan nggak masalah kita mau gold naik betul kita make profit gitu. Iya. Tapi maksud saya nanti kalau saat dua pemimpin salah satu ini dipilih, nah kita harus ingat bahwa kebijakannya yang lalu itu jadi bisa menjadi tolak ukur juga. Betul. Mau kemana? Iya. Karena memang kita itu kadang kalau trading itu kan by history. Iya kan. Jadi kita tidak boleh melupakan masalah. Masalah. Kita harus jas merah kan. Kita kan tapi di masa lalu, masa sekarang harus jangan lupakan sejarah itu. Nah, sebelum kita tutup sekali lagi prediksinya harga gold mau mana? Soalnya gini, untuk emas di Indonesia ya, kapan hari saya ketemu dengan seorang pengusaha dan beliaunya lagi save emas secara yang fisik ya Mas Antam. Itu katanya di kelompoknya atau di komunitasnya mereka itu berharap harga emas itu bisa ke 1.500.000. Berarti masih ada spare sekitar 1,5 juta lagi harga kita. Nah kira-kira kalau emas per troy ounce nih sekarang kan di 2.400-an. Kalau itu naik dan di atas all time high berarti di atas 2.440-an ya. Kira-kira kalau Miss Mira memprediksi berapa? Pak Wawan memprediksi di berapa? Oke. Ini pertanyaan yang luar biasa karena tertinggi sepanjang masa ya. Jadi kalau saya sih
dengan berita yang kita tunggu pemangkasan suku bunga dari Amerika ini, gold masih bisa naik. Yes. Ya. Angka yang pernah terjadi, nggak tahu nih, sepakat nggak Pak Wawan? Saya nggak tahu. Saya sepakat ya. Kalau saya masih naik, Ya. memang resisten terdekatnya di 2450. Menurut saya itu pecah. Iya. Yes. Saya pecah. Pecahnya kemana? Setuju. Nah, karena ini di handphone saya ini sudah nggak ada angka, Ya. itu 2.500 bisa 2.500. per Oke. troy ounce-nya. Mira 2004. Saya setuju. Setuju. 2450 akan pecah dalam waktu nggak nyampe sebulan. Iya. Terus 2500 adalah next level. Jadi kenapa ya, antara lain karena sentimen pasarnya memang cenderung pada kecenderungan sana. Terus sejumlah pakar ya itu juga menilai potensi itu akan sangat besar sekali. Ya. Kenapa? Karena ya tadi terkait dengan policy, terkait dengan situasi geopolitik, terus belum ada perbaikan-perbaikan terkait dengan bagaimana mengatasi inflasi dan sebagainya. Nah, itu menurut saya potensi itu masih lebih realistis dibanding dia balik ke support nih. Betul. Ya. Saya juga setuju. Kalau saya by technical ya Pak melihatnya kurang lebih akan ke 2530 ya, tapi di tengah-tengah itu ada di 2480. Memang kalau sudah break 2450 menurut saya ngejarnya kan ke 2520, tapi di tengah middle-nya ada 2480. Nah, ini secara teknikal ya. Dan yang mendorong harga ke sana adalah fundamental. Kita tahu memang di dalam trading itu sangat penting kita mengetahui dari dua aspek, fundamental maupun teknikal. Nah, ini saya mau ngasih clue pertanyaan terakhir ke narasumber kita hari ini untuk next video kita bahas. Jadi enggak kita bahas hari ini, cuman mereka mau jawab apa. Kalau Bu Mira lebih penting mana kalau trading itu, fundamental atau teknikal? Enggak boleh dua-duanya, harus pilih salah satu. Teknikal. Kalau Pak Wawan? Teknikal. Sudah, kalau saya pilih dua-duanya. Nah ini nih. Kita bahas di podcast kita selanjutnya. Kalau MC itu kalau apa itu namanya, saya itu bebas mau pilih. Kalau nggak boleh harus pilih salah satu. Baik, kita tutup podcast kita hari ini. Kita ketemu di podcast kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan bye bye.